Paulus sudah memberi nasihat itu. Tadi dikatakan, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan yang berkuasa membangun kamu. Maka mari saudara-saudari, kita persembahkan diri kita, keluarga kita, komunitas kita, paroki kita, agar selalu hidup dalam kesatuan dan keutuhan. Antifon pembuka. Bertepuk tanganlah hai segala bangsa, bersoraklah bagi Allah dengan suara gembira. Haleluya. Mazmur 47 ayat 2. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari mengawali seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita mempersiapkan diri untuk bersatu dalam perayaan Ekaristi sebagai sumber untuk menimba kekuatan baru yang dari Allah. Kita siapkan hati kita dengan hening sejenak. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Roh Kudus telah menghimpun gerejamu menjadi satu. Semoga kami dapat mengabdi Engkau dengan tulus ikhlas dan semakin bersatu padu dalam cinta kasih dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perpisahan dengan para penatua jemaat dari Efesus, Paulus berkata, "Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan berkuasa pula menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku.
Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena Paulus katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bermazmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuatan Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Kemegahannya ada di atas Israel, kekuatannya di dalam awan-awan. Terpujilah Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Haleluya, 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 haleluya. Firman-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Muliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu,
Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesatuan Yesus dan Bapa adalah kesatuan yang penuh, kesatuan yang utuh, kesatuan yang tak terpisahkan. Yesus ingin agar kesatuan hidup yang demikian menjadi gambaran ideal kesatuan para murid. Ini diungkapkan oleh Yesus dalam doanya kepada Bapanya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Saudara-saudari, berdoa seperti ini adalah hal yang penting. Mengapa? Karena manusia memiliki sifat rapuh. Selain itu, manusia juga akan selalu dihadapkan pada godaan untuk hidup dalam perpecahan, tidak hidup dalam kesatuan dan keutuhan. Rasul Paulus membaca kecenderungan manusia seperti ini, yakni kecenderungan untuk memisahkan diri. Maka dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, kita mendengar apa yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Kita mendengar dalam bacaan pertama tadi, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Paulus sudah mencium gelagat ini ketika ia ada di Efesus. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata.
Bayangkan saudara, seorang Paulus yang gagah perkasa, dia menasihati para penatua dan jemaat di Efesus sampai harus mencucurkan air mata siang malam selama 3 tahun. Air mata tidak pernah berhenti, nderocos, ndelewer terus setiap hari. Mengingat jemaat di Efesus. Puji Tuhan kalau jemaat di Maria Kusuma Karmel tidak ada yang sampai membuat para pastornya harus mencucurkan air mata. Kita syukuri hal ini. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita persembahkan keluarga kita masing-masing agar jangan sampai hidup dalam perpecahan. Kita persembahkan komunitas juga agar jangan sampai hidup dalam perpecahan. Kita persembahkan umat paroki Meruya ini kepada Tuhan, jangan sampai hidup dalam perpecahan. Paulus sudah memberi nasihat itu. Seperti tadi dikatakan, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan yang berkuasa membangun kamu. Maka mari saudara-saudari, kita persembahkan diri kita, keluarga kita, komunitas kita, paroki kita, agar selalu hidup dalam kesatuan dan keutuhan. Amin. Santo Yusuf, doakanlah. Santa Maria Kusuma Karmel, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber hidup kami, Roh Kudus-Mu meresapi kami dengan kebenaran, sebagaimana yang kami alami dalam Kristus Adam baru. Kami mohon jauhkanlah kami dari kejahatan, terlebih yang bisa memecah belah kesatuan dan keutuhan yang telah Engkau bangun dalam diri kami, dalam keluarga, komunitas, dan gereja-Mu. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan segenap anggota keluarga, terlebih karya dan pelayanan kita pada sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan berkat ini perayaan Ekaristi telah selesai. Haleluya, haleluya. Terus kepada Allah. Haleluya, haleluya. Mari pergi, kita diutus.